Tapi gue harus ngejelasin ke teman-teman kalau bonus demografi itu bukan outcome atau output, tapi tools. Itu alat, itu kendaraan. Kendaraan yang mengantarkan Indonesia menuju mimpinya. Indonesia yang sekarang itu negara berkembang, bermimpi menjadi negara maju. Dan karena kita punya bonus demografi, maka mimpi itu terlihat nyata gitu. Dan bisa diraih gitu. Ya kan? Nah itulah kenapa bonus demografi tadi memang harus diupayakan sebaik mungkin. Karena inilah kendaraan kita menuju status negara maju tersebut. Nah, kalau kita turunin lagi, negara berkembang apa, negara maju apa, indikatornya apa, itu lebih gampang lagi. Suatu negara disebut negara berkembang ya ketika pendapatan per kapitanya dinilai sekian. Suatu negara disebut negara maju ketika pendapatan per kapitanya dinilai sekian. Sekarang Indonesia itu berkisar 4.580. Ya, status kita masih jadi negara berkembang. Kita mau jadi negara maju, ya kita harus bisa naikin 4.580 itu menuju 13.000. Baru kita dikategorikan sebagai negara maju. Nah, kayak gimana cara naiki pendapatan per kapita itu? Artinya pertumbuhan ekonomi kita juga harus naik nih. Kita nggak bisa tetap berkisar di 5%, 5,2 atau 5,3. Kita harus bisa menuju 7% atau bahkan mungkin 8%. Nah, cara naiki pertumbuhan ekonomi nih, gue kasih hitungan paling simpel. Ya salah satunya ngegedein volume GDP kita dan pastikan pertumbuhan GDP kita itu lebih besar daripada jumlah penduduk kita. Maka pertumbuhan ekonomi kita bisa naik. Nah ini kita otak-atik lagi nih, kita lihat dari investment misalnya. Ya kan bagaimana rasio investment terhadap GDP terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Misalnya G sama dengan I per ICOR. Jadi I dibagi ICOR. Incremental Capital Output Ratio. Ya. Nah di Indonesia itu sekarang berkisar 6. Yang mana itu perlu diturunin lagi gitu. Kalau bisa jadi 5 atau bahkan kalau bisa jadi 4 gitu. Itu udah kayak masuk Piala Dunia kalau bisa sampai jadi 4. Nah, ketika kita menghitung seperti ini, katakan sekarang GDP kita di angka 1,4 triliun dolar ya. Ya kan? Berarti kan dengan isi OR itu 6, artinya rasio investasi kita itu untuk mendapatkan 5%, berarti butuh 30%. Tapi untuk mendapatkan 8%, berarti kita butuh 48%. Yang mana sebenarnya kalau investment 48% dari GDP itu juga nggak sehat teman-teman. Karena terlalu banyak, berarti akan berpengaruh sih sama neraca perdagangan, pembayaran, sampai kurs rupiah kita. Jadi nggak bisa kita bergantung pure sama FDI. FDI harus naik memang, tapi proporsinya juga harus dipikirin. Nah, cara paling aman apa? Cara paling aman selain naikin investasi tadi, kita juga harus bisa nurunin angka isi OR-nya. Kayak gue bilang tadi, dari 6 ke 5 atau bahkan ke 4. Jadi kita nggak butuh rasio sebanyak itu supaya pertumbuhan ekonomi kita tumbuh. Nah, gimana cara naikin isi OR?